Indonesia adalah negara hukum dan landasan utama kita adalah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 atau yang kita kenal sebagai UUD NRI tahun 1945. Lantas, bagaimana sejarah, struktur, dan amandemen yang terjadi? Hai, kenalin, saya Munson Hermansen Hutagalung, NIM 2506009, jurusan Kimia Prodi Pendidikan Kimia, Fakultas Matematika Ilmu Pengetahuan Alam dan Kebumian, Universitas Negeri Manado. Undang-Undang 1945 menempati kedudukan tertinggi, berfungsi sebagai cetak biru bagi penyelenggaraan negara, mengatur hubungan antar lembaga, serta menjamin hak-hak dasar warga negara. Konstitusi ini bukanlah dokumen statis, ia punya perjalanan yang panjang, sempat diganti, kembali, dan mengalami transformasi yang besar. Dalam 10 menit ke depan, kita akan membedah 3 aspek fundamental Undang-Undang Dasar 1945, meliputi sejarah, strukturnya, dan implikasi perubahannya, atau yang kita kenal sebagai amandemen. Mari kita mulai. Sejarah Undang-Undang Dasar 1945 terbagi menjadi 3 periode utama, meliputi perumusan, masa berlakunya yang tidak stabil, dan masa berlakunya kembali. Yang pertama, perumusan. Undang-Undang Dasar 1945 dirumuskan oleh BPUPKI atau Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia yang dibentuk pada 29 April 1945. Setelah BPUPKI menyelesaikan rancangan, tugas pengesahan dilakukan oleh PPKI atau Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia. Undang-Undang 1945 resmi ditetapkan dan disahkan pada 18 Agustus 1945 atau sehari setelah proklamasi kemerdekaan. 2. Masa tidak stabil. Setelah disahkan, konstitusi ini sempat bersifat sementara. Bahkan, terjadi penyimpangan awal melalui Maklumat Wakil Presiden nomor 10/1945 yang mengalihkan kekuasaan legislatif dari Presiden ke KNIP. Setelah konferensi meja bundar Undang-Undang 1945 digantikan, pertama oleh Konstitusi RIS 1949 sampai 1950 saat Indonesia menjadi negara federal. Kemudian digantikan oleh UUDS atau Undang-Undang Dasar Sementara tahun 1950 atau 1950 sampai 1959 saat kita kembali menjadi negara kesatuan yang menganut sistem parlementer. 3. Berlakunya kembali. Karena ketidakstabilan politik dan kegagalan konstitusi, Presiden Soekarno mengeluarkan Dekret Presiden 5 Juli 1959. Dekret ini menetapkan berlakunya kembali Undang-Undang 1945 dan tidak berlakunya Undang-Undang Dasar Sementara 1950 sekaligus membubarkan konstituante. Sayangnya, sejak 1959 hingga reformasi 1998, Undang-Undang Dasar 1945 berlaku dengan penafsiran yang cenderung sentralistik dan otoriter, terutama pada masa Orde Baru. Secara resmi, sistematika Undang-Undang Dasar 1945 pasca sampai amandemen terdiri dari 2 bagian utama, yaitu pembukaan dan pasal-pasal. Pertama, pembukaan. Bagian ini mengandung cita hukum dan filsafat negara atau state. Pembukaan tidak pernah diubah. Alinea yang keempat membuat tujuan negara dan dasar negara Pancasila sebagai filosofi Kreutzmann. Kedua, pasal-pasal. Ini adalah norma hukum rinci yang mengatur struktur, fungsi lembaga, dan hak warga negara. Pasca sampai amandemen, bagian ini terdiri dari 21 bab,
73 pasal, dan 170 ayat. Pokok-pokok isi Undang-Undang Dasar 1945 pasca sampai amandemen menegaskan prinsip-prinsip penting. 1. Kedaulatan rakyat. Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar. 2. Negara hukum. Indonesia adalah negara hukum, bukan negara kekuasaan. 3. Menegaskan HAM. Jaminan dan perlindungan hak asasi manusia diatur secara detail dalam bab yang ke-10A, pasal 28A hingga 28J. Perubahan atau amandemen Undang-Undang Dasar 1945 terjadi pada masa reformasi sebagai respon atas tuntutan demokratis dan kritik terhadap praktik Orde Baru. Kritik utamanya adalah Undang-Undang Dasar sebelum amandemen terlalu memberikan kekuasaan yang terpusat pada Presiden, kurangnya mekanisme dan jaminan HAM yang minimalis. Amandemen dilakukan sebanyak 4 tahap oleh MPR antara tahun 1999 hingga tahun 2000. Prosesnya diatur dalam pasal 37 yang intinya memerlukan kehadiran minimal 2/3 anggota MPR dan persetujuan minimal 50% ditambah 1 anggota MPR. Mari kita lihat pokok-pokok perubahannya. Amandemen 1 1999 fokus pada pembatasan kekuasaan presiden dan menegaskan DPR sebagai lembaga legislatif. Amandemen 2 tahun 2000 mengatur HAM dan bab 10A wilayah negara dan pemerintahan daerah. Amandemen 3 2001 ini adalah perubahan radikal, ditetapkan pemilihan presiden dan wakil presiden langsung oleh rakyat, pembentukan Mahkamah Konstitusi atau MK dan DPD, serta jabatan masa jabatan presiden menjadi 2 periode. Amandemen 4 tahun 2002 penetapan ulang komposisi MPR menegaskan sistem pendidikan nasional dan pasal-pasal perekonomian. Implikasi penting signifikan dari keempat amandemen adalah pergeseran dari demokrasi perwakilan melalui MPR menjadi demokrasi langsung atau presiden dipilih rakyat. Perubahan ini juga menegaskan pemisahan kekuasaan atau tripolitika secara ketat dengan menetapkan MK sebagai penjaga konstitusi atau the guardian of the constitution. Kesimpulannya adalah Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945 telah bertransformasi secara fundamental, beralih dari sistem eksekutif heavy ke sistem checks and balance yang ketat, menjamin HAM dan menerapkan demokrasi langsung. Ini memperkuat status Indonesia sebagai negara demokrasi konstitusi. Sebagai warga negara, penting untuk meningkatkan pendidikan dan sosialisasi mengenai Undang-Undang Dasar 1945, khususnya nilai-nilai dalam pembukaan dan jaminan hak asasi manusia. Undang-Undang Dasar 1945 itu bukan hafalan mati untuk ujian. Ia adalah garansi hak hidup kalian dan batas kekuasaan siapapun yang mencoba menindas kalian. Jika kalian hanya tahu nama presiden tetapi tidak tahu pasal 27 ayat 1 yang menjamin kesamaan kalian di mata hukum, kalian sedang membiarkan hak kalian dicuri. Jika kalian ingin perubahan tapi tidak tahu pasal 28 yang memberikan kalian hak bersuara, kalian menyerahkan medan perang sebelum bertarung. Tanyakan pada diri kalian sekarang, apakah Undang-Undang Dasar 1945 bagi kalian adalah dasar negara yang kalian perjuangkan atau sekedar buku kuno yang kalian biarkan berdebu? Buka, pahami, dan lawan. Jangan sampai kalian bangun di negara yang bukan lagi milik kalian, hanya karena kalian malas membaca pondasinya. Tanamkan maknanya, atau hilang kedaulatanmu, atau pilihlah sekarang.